Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan dan juga kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Banyak pertanyaan kepada saya, Kang, saya sudah beli buku Manut Quran. Nah, langkah saya selanjutnya apa nih? Nah, untuk teman-teman yang sudah beli buku Manut Quran, silahkan simak video ini sampai dengan selesai ya. Baik kawan-kawan, ketika Anda sudah membeli buku Manut Quran, bagaimana agar buku ini betul-betul bisa bermanfaat untuk Anda? Maka silahkan ya teman-teman mulai baca buku tersebut ya. Silahkan dibuka dulu di halaman XLI ya. Di halaman XLI. Nah, silahkan dibuka di halaman XLI. Di sana ya, teman-teman akan menemukan bagaimana cara menggunakan buku ini ya. Ada panduannya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman akan ada ya cara-caranya di sini bagaimana agar buku ini bisa optimal di tangan teman-teman. Nah, salah satunya adalah teman-teman harus mulai dengan membaca bismillah ya. Jadi awali dengan membaca bismillah, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian teman-teman kosongkan gelas pikirannya ya. Barangkali sudah dapat ilmu dari orang lain dari sebelum membaca buku ini, maka silahkan itu dikosongkan terlebih dahulu agar apa yang ada dalam buku ini teman-teman bisa serap dan bisa masukkan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman silahkan baca pelan dan kemudian pahami ya setiap babnya ya, setiap babnya jangan dilewat-lewat ya. Teman-teman silahkan baca dari bab 1, silahkan dibaca dan dipahami. Lalu nanti setiap bab itu kita sudah sediakan kolom untuk latihan, maka silahkan kolom-kolom latihan itu teman-teman kerjakan ya. Bisa dikerjakan di buku ini atau bisa dikerjakan di kertas yang lain, tetapi tugas itu harus teman-teman kerjakan, jangan diabaikan. Nah, kadang teman-teman cuma begitu doang, nah, sehingga tidak dikerjakan. Maka silahkan itu teman-teman kerjakan ya. Lalu yang ketiga, lakukan ikhtiar langit itu dengan penuh keyakinan ya. Ini ada di pola rezeki yang ke-6 ya, penuh dengan keyakinan dan juga mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala harap kita itu hanya kepada Allah. Jangan pernah berpaling dari rahmat Allah, apalagi berputus asa dalam menjemput rezekinya Allah dan juga pertolongannya Allah. Nah, di sana sudah kita sediakan checklist amalan ikhtiar langit 40 hari. Maka silakan itu teman-teman kerjakan, teman-teman checklist ya. Nah, terkadang kita mengabaikan hal itu ya, atau bahkan mungkin malah dibuang. Teman-teman ketika mengerjakan itu bukannya sekedar sebagai pengingat atau sebagai bahan evaluasi untuk teman-teman dalam mengerjakan ikhtiar langit, tetapi itu juga merupakan bentuk seseorang itu adab terhadap guru ya. Seorang murid ketika belajar ada adabnya terhadap guru adalah teman-teman mengerjakan apa yang disampaikan oleh sang guru tersebut. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan keberkahan dari adab terhadap guru tersebut. Maka jangan diabaikan. Meskipun teman-teman sudah terbiasa mengerjakan ibadah itu, ya tetap lakukan checklist. Karena teman-teman sudah mulai membaca buku Manut Quran, maka checklist itu harus mulai dikerjakan. Dan lihat perubahan setiap harinya. Evaluasi setiap harinya. Apakah ada ibadah yang berkurang ataupun tidak. Kalaupun ada ibadah yang kosong, maka silakan di hari berikutnya untuk diperbaiki. Lalu bagaimana kalau kemudian dengan seorang wanita? Seorang wanita yang tentu tidak bisa 40 hari secara full, maka silahkan ketika datang halangan, datang menstruasi ataupun sedang haid, maka boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak dilarang. Ya, kalau menurut saya yang tidak dilarang hanya ada 2, yaitu adalah sholat dan juga baca Quran ya. Silahkan untuk zikir, untuk sholawat dan sebagainya silahkan itu tetap dikerjakan. Sedekah, silaturahim itu juga masih bisa tetap dikerjakan. Jadi
Jangan pernah beranggapan bahwa ketika seseorang sedang menstruasi, sedang libur, kemudian sama sekali tidak melakukan amal ibadah kebaikan. Jangan ya, tetap lakukan, tetap silahkan untuk di checklist di ibadahnya. Nanti tahu, oh ketika tanggal ini sampai dengan tanggal ini saya sedang istirahat atau sedang menstruasi, maka disitulah nanti kita akan evaluasi ada hal-hal kebaikan di tanggal berapa saja yang kita peroleh. Kalau teman-teman tidak melakukan checklist, maka tidak akan pernah tahu ya evaluasinya seperti apa. Sekali lagi, checklist itu diisi sebagaimana bentuk seorang murid, adab seorang murid yang hormat kepada gurunya, mengikuti apa yang disampaikan oleh sang guru. Begitu ya. Lalu kemudian setelah nanti selesai Anda membaca buku ini sampai dengan halaman terakhir, sudah Anda praktekkan semuanya, maka silahkan buku ini dipinjamkan kepada orang lain, kepada saudara, teman, kerabat, atau yang lainnya. Kenapa? Karena agar buku ini jauh lebih bermanfaat kepada orang lain ketika dipinjamkan. Ya, seperti itu. Nah, syukur-syukur teman-teman ini yang kemarin punya rezeki berlebih, itu teman-temannya dibelikan. Nah, ini luar biasa lagi ya. Jadi teman-temannya dibelikan, dibagikan satu-satu agar teman-teman juga mendapatkan manfaat dari buku ini. Nah, seperti itu ya. Silakan nanti ada di halaman XLI, teman-teman boleh buka dan diawali dari situ bagaimana cara memanfaatkan buku Manut Quran ini dan benar-benar bisa berdampak atau berimplementasi kepada teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan saya berharap teman-teman bisa dengan serius dan konsisten ya. Serius dan konsisten dalam menjalankan apa yang ada dalam buku ini. Teman-teman silahkan mulai dari memperbaiki niat, memperbaiki mindset dulu sebelum masuk pada langkah-langkah amalan-amalan daripada Manut Quran. Kenapa? Karena benerin niat, benerin mindset ini adalah sesuatu hal yang awal harus dikerjakan sebagai pondasi ataupun dasar teman-teman menjalankan ikhtiar langit, menjalankan amalan-amalan Manut Quran. Nah, silahkan ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa istiqomah, itu adalah tujuan kita, dan nanti segera diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah kepada Allah, ibadah kita hanyalah kepada Allah. Setelah nanti kita ibadah, maka teman-teman boleh mengangkat tangan berdoa, meminta apapun ya, meminta apapun, entah itu meminta akhirat ataupun meminta dunia ya. Kawan-kawan, jangan salah, ibadahnya hanya untuk Allah, doanya boleh doa tentang dunia, boleh doa tentang akhirat. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Anda yang mendengarkan video ini, menyimak video ini, bisa mendapatkan manfaat dan doa-doanya bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajatnya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.